Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Selamat pagi. Jumpa kembali sama Bu Umi dalam pembelajaran tema 7, yaitu benda, hewan, dan tumbuhan. Anak-anak, dalam pembelajaran hari ini kita akan mempelajari, masih di pembelajaran di hari-hari kemarin, tentang uh, benda hidup dan benda tak hidup. Dan kita di subtema 1, benda hidup dan tak hidup, dan hari ini kita sudah masuk di PB 3. Bagaimana? Sudah siap anak-anak? Mari kita pelajari pelajaran selanjutnya. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, anak-anak masih ingat simbol Pancasila. Simbol sila Pancasila. Pancasila, panca artinya 5, sila adalah sila. Jadi Pancasila itu mempunyai 5 sila. Nah, 5 sila ini ada sila pertama bersimbol bintang, sila kedua ada rantai emas, sila ketiga pohon beringin, sila keempat ada pala banteng, dan yang kelima adalah padi dan kapas. Anak-anak, dari sila ini, anak-anak amati, simbol sila-sila pada Pancasila itu ada yang benda hidup, ada yang benda mati. Nah, seperti yang kemarin kita sudah pelajari tentang ciri-ciri benda hidup. Benda hidup adalah benda yang membutuhkan makan, dan yang kedua bergerak. Nah, kita pelajari selanjutnya benda yang termasuk benda hidup. Anak-anak bisa menunjukkan, oke, benda hidup yang ada pada simbol Pancasila adalah kepala banteng, pohon beringin, dan juga padi dan kapas. Nah, ini adalah termasuk simbol Pancasila yang tergolong benda hidup. Tapi harus ingat anak-anak, ini adalah gambar buatan. Tapi gambar buatan ini menyimpulkan bahwa gambar-gambar yang ada adalah termasuk benda hidup. Kalau benda mati, di sini ada bintang, ada rantai emas. Kenapa bintang dan rantai emas termasuk benda mati atau benda tak hidup? Karena bintang dan rantai emas tidak memerlukan makanan dan dia tidak bergerak kalau tidak digerakkan. Nah, ini adalah simbol. Anak-anak, kita pelajari selanjutnya. Anak-anakku, dari pembelajaran-pembelajaran kita mengenal benda hidup. Nah, ini ada burung Garuda. Burung Garuda, karena ini masih simbol, ini hanya gambar, tapi burung Garuda termasuk benda hidup. Karena kalau burung Garuda, kenapa Indonesia itu membuat lambang atau lambangnya negara kita itu adalah burung Garuda? Karena burung Garuda adalah burung yang paling kuat, burung yang besar dan kuat. Nah, Indonesia adalah negara yang kuat. Seperti yang ada pada gambar ini, anak-anak mengenal simbol-simbol, simbol 1, simbol sila pertama sampai sila kelima, ini kita bisa melakukan mana yang termasuk benda hidup dan benda tak hidup. Ayo kita checklist bersama. Nah, bintang termasuk benda apa tadi? Benda tak hidup. Rantai emas, benda apa tadi? Benda tak hidup. Dan pohon beringin termasuk benda hidup. Kalau kepala banteng juga benda hidup.
Padi dan kapas juga benda hidup. Jadi, kita sudah bisa melakukan atau memilih mana benda hidup dan mana benda tak hidup. Karena kita sudah mempelajari ciri-ciri benda hidup. Selanjutnya, simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Masih ingat anak-anak apa simbol dari sila keempat? Ya, simbol keempat adalah kepala banteng. Nah, kepala banteng adalah simbol sila keempat. Di situ kenapa? Kepala banteng termasuk benda hidup, ya, benda hidup. Bunyinya masih ingat anak-anak? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Diingat-ingat ya dan dihafalkan. Simbol apa bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini adalah urutan dari bunyi sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana? Ingat anak-anak? Oke. Materi berikutnya adalah makanan sehat. Anak-anak, seperti yang sudah kita pelajari bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu memerlukan makanan. Karena masih hidup, kita butuh makan dan ingat, manusia memerlukan makan itu untuk pertumbuhan. Pertumbuhan pada manusia bisa bertambah besar, bertambah tinggi, dan cerdas. Nah, dalam masa pertumbuhan manusia memerlukan makanan sehat. Makanan yang sehat itu pada makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, ini amati gambar berikut. Ada makanan pokok anak-anak. Bisa di Indonesia itu adalah makanan pokoknya bisa nasi, jagung, sagu, atau ini ada singkong. Kemudian yang kedua, itu ada lauk pauk. Lauk pauk itu bisa tahu tempe, telur, ikan, ayam, daging, itu termasuk lauk pauk. Dan lauk pauk ini banyak mengandung mineral. Kemudian yang ketiga ada buah-buahan. Buah-buahan itu banyak mengandung vitamin sehingga tubuh kita itu memerlukan vitamin supaya badan kita tambah sehat. Karena vitamin itu untuk kekebalan tubuh. Dan juga sayuran yang keempat. Sayuran juga banyak mengandung mineral dan vitamin. Ada wortel, ada bayam. Ini baik untuk kesehatan. Dan yang kelima disempurnakan ya susu ya. Yang kelima kita diharapkan bisa minum susu sehingga tulang-tulang kita menjadi tulang yang kuat. Anak-anak, ini adalah makanan sehat, makanan 4 sehat 5 sempurna dan yang harus kita konsumsi setiap hari supaya tubuh kita sehat dan kuat. Materi selanjutnya, membuat kalimat. Anak-anak membuat kalimat berdasarkan gambar yang sudah disediakan. Amati gambar terlebih dahulu, kemudian kita bisa membuat kalimat. Gambar berikut adalah Lani suka makan buah apel. Nah, kita sesuaikan gambarnya, amati dulu. Kemudian gambar yang kedua, ada Udin makan sayur. Jadi, kalimat yang kita buat sesuai gambar, Udin sedang makan sayur bayam, boleh. Sayur sop, boleh. Dan ini adalah cara kita membuat kalimat sesuai gambar. Amati dulu gambarnya dan buatlah kalimat sesuai dengan gambar yang sudah disediakan. Menghitung banyak benda. Nah,
kita amati benda-benda yang ada di rumah, mana yang termasuk benda-benda di sekeliling kita dan hitung banyaknya. Benda-benda tersebut hitung. Nah, seperti yang kita pelajari hari ini, coba amati gambar ini. Ada berapakah buah pisang? Satu tangkap ini adalah berjumlah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, jadi kalau 2 jadi 10. Jadi satu kelompok ini 10. Kita pelajari hari ini kita menghitung benda sesuai dengan kelompoknya. Kalau ini 10, kalau ada 2, 20. Kalau ada 3, 30. 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 90 berapa? 95. Ini adalah 95. Bilangan 95, 90-an dan 5 satuan. 95 dibaca 95. Nah, ini cara membacanya. Bisa ya anak-anak ya. Cara membaca bilangan karena ada 90-an dan 5 satuan. 95. Oke. Anak-anak bisa menghitung benda-benda yang ada di sekitar rumah dan hitung banyaknya untuk mempraktekkan cara menghitung benda. Oke, anak-anak, terima kasih. Pelajaran hari ini kita sudah selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak dalam pembelajaran ini bisa membantu anak-anak untuk pembelajaran dan bisa belajar di rumah dengan baik. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan jaga jarak supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Kita jaga kesehatan kita sehingga kita bisa beraktivitas di hari-hari berikutnya. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.